Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Kayaknya udah lama ya dari terakhir kita bikin segmen baru. Oleh karena itu hari ini gue mau kenalin ke kalian segmen baru kami, yaitu pilihan proper. Nah, pada video ini kita akan mencoba 3 mobil sejenis di 3 range harga yang berbeda. Dan kita akan cari tahu mobil mana yang paling tepat, paling pas, dan paling proper buat kalian pilih. Oleh karena itu, this is pilihan proper. Pada episode pertama di pilihan proper, kita akan mencoba 3 mobil yang kebetulan SUV dari Jepang semua nih. Nah, dari kiri kita punya Daihatsu Terios R Matic 2016, dan di tengah sini gue punya Honda HR-V Prestige 2016, dan di ujung sana ada Lexus RX 270 tahun 2012. Secara sekilas mungkin kalian sudah punya pilihan kalian masing-masing, tapi kita akan lihat lebih dalam lagi apa sih yang sebenarnya ditawarkan dari ketiga SUV ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita test drive. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, pastikan kalian berikan video ini like. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa lebih semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif buat kalian semua. Mari kita lanjut mulai dari Daihatsu Terios. Coba dulu si Daihatsu Terios R Matic 2016 ini ya. Masuk ke dalam kabinnya, kita bisa menemukan fitur-fitur yang cukup lengkap ya di kelasnya ini, karena dia tipe yang tinggi, tipe R Matic. Di sini dia sudah head unitnya udah touchscreen dan cukup lengkap sebenarnya pengaturannya, karena fiturnya cukup banyak. Di sini ada radio, bisa Bluetooth, ada aux juga, bisa masukin CD, dan ada sistem navigasi. Jadi walaupun dia mobil Terios, tapi dia juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang cukup lengkap di bagian head unitnya ya. Nggak seperti saudara kembarnya yang mungkin tidak selengkap ini. Nah, terus juga untuk Daihatsu Terios R ini dia sudah dilengkapi audio steering switch, jadi memudahkan kita saat perjalanan menyetir. Kita nggak perlu repot-repot pencet head unitnya. Kita cuma perlu gedein kecilin radio dari sentuhan di setir sini. Nah, itu juga memudahkan kita ya, karena sebagai pengendara. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan electric retract mirror di sini. Nah, jadi fiturnya cukup canggih dan cukup lengkap untuk mobil 7-seater ini ya. Cukup memudahkan kita lah sebagai pengemudi. Mobil ini kan memang buat mobil keluarga ya. Kalian bisa jalan jauh pakai ini, bisa muat banyak orang, dan mobilnya pun tinggi. Jadi mobilnya memang enak buat dipakai perjalanan jauh. Nah, terus nggak cuman dia ngehadirin fitur-fitur yang memanjakan kita sebagai pengemudi di depan sini, dia juga memiliki AC double blower yang akan memanjakan penumpang belakang selama perjalanan. Jadi karena ini dia tahu Terios itu akan dibentuk 3 baris menjadi mobil yang mampu mengangkut banyak orang. Oleh karena itu Daihatsu menempatkan AC double blower di baris kedua ini. Jadi penumpang di belakang itu nggak bakal kepanasan selama perjalanan. Nah, tadi kita berbicara tentang fitur entertainment dari mobil Daihatsu Terios ini ya. Sekarang kita pengen tahu apa aja sih fitur keselamatan yang dimiliki oleh saudara kembarnya Toyota Rush ini. Nah, yang bisa kita lihat di sini, kita dapat double SRS airbag di sini buat 2 penumpang depan. Jadi itu sistem keselamatan yang standar ya untuk mobil ini pada zamannya. Jadi cukup mumpuni. Lalu selain itu juga pengereman mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, jadi kalian tidak perlu takut remnya akan mengunci sendiri karena sudah ada ABS. Mobil ini pun sudah dilengkapi dengan parking sensor di bagian belakang, jadi kalian tidak akan susah ketika parkir kalau kalian belum lancar parkir mundur. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan alarm seperti kebanyakan mobil Toyota ya. Jadi sudah ada alarmnya di sini. Jadi buat kalian yang memiliki mobil ini, kalian akan cukup merasa aman lah ya, karena sistem keamanannya sudah cukup memadai yang diberikan oleh Daihatsu untuk mobil Terios ini. Oh iya, satu lagi gue lupa. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kunci immobilizer. Jadi kalian akan lebih merasa aman lagi, karena kalau kalian bikin kunci ganda atau orang gitu mau coba membobol mobil kalian,
mobil ini nggak bakal bisa nyala karena dia nggak ada chipnya di dalamnya. Jadi hanya kunci tertentu aja yang bisa menyalakan mobil ini. Itu dia ide utama dari Immobilizer. Nah, itu tadi kita udah bahas fitur-fitur yang ada di Terios R Matic 2016 ini ya. Sekarang kita berpindah bahas soal desainnya. Menurut gua dari pertama kali keluar ya, dia udah cukup lama. Desain yang ini memang generasi pertama. Menurut gue itu cukup revolusioner ya, karena mereka berdua tuh, Toyota dan Daihatsu, bikin sebuah SUV yang tampangnya gagah terus ngegendong ban di belakang pakai konde. Itu jadi mirip Jeep gitu loh. Itu gue rasa sih desainnya itu adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar juga dalam mempengaruhi suksesnya dua mobil ini di Indonesia, karena memang desainnya tuh gagah, apalagi bannya aja itu gede. Jadi tampangnya memang ini mobil sih laki banget gitu ya. Jadi nggak heran kenapa banyak keluarga Indonesia yang memilih mobil ini, karena memang selain opsinya mungkin pada waktu itu antara Avanza atau ya tahun 2016 ini ada Honda BR-V ya udah keluar. Ya kita boleh bilang mobilnya yang desainnya paling gagah ya ini doang sih. Nggak ada lagi ya kalau kalian mau pilih yang harga-harga kisaran ini dibanding BR-V atau Ras dan Terios ya Ras atau Terios lah ya, karena modelnya gagah dan besar gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai ke jalanan yang berlubang atau kalian takut ngegas red bawahnya, itu kalian nggak harus takut naik mobil ini, karena ya mobil ini tinggi, kalian bisa bawa kemana aja kalian tanpa harus takut gitu loh. Dia juga punya roof rail. Memang sih itu aksen-aksen tambahan yang ini juga, tapi sebenarnya itu bisa dipakai juga. Jadi kalian tinggal beli roof racknya doang, jadi deh kompartemen tambahan di atas. Jadi kalau buat mudik pulang kampung ya mobil ini memenuhi semua kebutuhan pemiliknya sih. Gak heran kalau mobil ini laku di pasaran memang. Apalagi di tahun 2016 ini dia melakukan facelift ya. Kalau nggak salah tuh facelift pertama di tahun 2015, dan yang 2016 ini dia udah keluar faceliftnya. Dia ada penyegaran lah di headlamp, di stop lamp, di bumper, body kit seperti itu. Jadi desainnya jadi lebih menarik untuk dilihat, dan sampai sekarang pun masih nggak ketinggalan zaman lah. Nah, tadi gue juga sempat singgung kan betapa mobil ini tuh bisa kalian ajak mana-mana, dan itu memang benar karena dia ground clearance-nya tinggi. Kalian nggak perlu takut kalau misalnya kalian lewat jalan yang nggak rata atau berlubang atau lewat genangan sekalipun, karena mobil ini tinggi gitu loh. Jadi kalian nggak harus worry dengan hal-hal seperti itu. Bayangin aja kalau kalian punya mobil yang ground clearance itu rendah, misalnya sedan gitu ya, dan misalnya kalian lagi kena banjir, itu kan kalian pasti lebih pusing ya daripada mobil ini gitu, karena mobil ini berdirinya lebih tinggi. Nah itu satu, kenapa mobil ini lebih dapat gitu dari segi fungsionalitasnya. Nah yang kedua, mobil ini juga 7-seater. Jadi mobil ini buat menampung keluarga besar kalian pun di sini muat. Sampai anak, istri, kakek, nenek semua muat masuk di dalam Terios ini gitu loh. Nah selain itu, kalau kalian lagi nggak mau bawa banyak orang, kalian lagi perlu bawa banyak barang gitu. Nah ini juga gampang karena kalian tinggal lipat baris ketiganya, dan itu udah jadi space bagasi yang luas banget. Buat misalnya kalian bawa barang dagangan kalian atau bawa baju dan lain-lain, itu pasti mengakomodir banget mobil ini. Dan lagi-lagi kalau kalian masih kurang, ya udah ada roof rail di atas yang tinggal kalian beliin roof racknya, itu bisa jadi tempat tambahan lagi. Nah itu dia, makanya mobil ini tuh dibilang multifungsi juga, dibilang menampung banyak orang bisa banget, dan bisa dibawa kemana aja karena ground clearance yang tinggi tadi. SUV dari Daihatsu ini menggunakan mesin 1495 cc yang diklaim mampu mengeluarkan tenaga sebesar 107 HP pada 6000 rpm dan torsi maksimal 141 Nm pada 4400 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis konvensional 4 percepatan yang disalurkan ke penggerak roda belakang. Soal urusan konsumsi bahan bakar, Daihatsu Terios R Matic 2016 ini diklaim mampu mencatatkan angka 1:11 km per liter untuk penggunaan dalam kota. Udah coba semuanya dari Daihatsu Terios R ini. Sekarang gue lagi ada duduk di baris ketiga di Daihatsu Terios ini, dan gue mau nunjukin kalian duduk di belakang tuh emang masih enak gak sih sebenarnya. Kalau menurut gue di sini masih cukup memadai ya.
Headrestnya cukup bisa diatur ketinggiannya, jadi kepala kalian tersanggah dengan baik. Headroom masih ada, legroom tuh masih segini lah, masih lumayan banget nih, batas dari kaki gua, lutut. Nah, menurut gua duduk di belakang sini masih cukup layak buat orang dewasa ya, berdua itu cukup layak. Kalau buat anak-anak mungkin masih mau 3 jika dipaksakan, karena itu mobilnya memang dari segi fungsionalitas oke banget kan. Nah, buat kalian yang penasaran dengan harganya dari Daihatsu Terios R 2016 ini, kalian cukup menebusnya dengan harga 152 juta untuk OTR kredit, dan untuk OTR cashnya itu 168 juta. Kalian masih bisa nego. Nah, untuk paket kreditnya kalian cukup membayar DP sebesar 35 juta rupiah dengan cicilannya 4,1 jutaan aja. Tergolong paket ekonomis sih buat mobil keluarga yang bisa dibawa kemana aja karena dia tinggi, bisa muat banyak orang ataupun buat bawa barang bisa banyak. Dan fiturnya juga cukup komplit mengingat ini salah satu tipe yang paling tinggi untuk Daihatsu Terios. Nah, sekarang kita sudah selesai bahas Daihatsu Terios, kita akan pindah ke mobil kedua kita, yaitu Honda HR-V Prestige. Oke, sebelum kita pindah ke HR-V, gue mau sebutin formula fun fact dari mobil Daihatsu Terios ini. Dan buat kalian yang belum tahu, sebenarnya kalau kalian beli Daihatsu Terios dari baru itu, kalian udah pasti dapat jok baris ketiganya. Nah, tapi kalau kalian beli Toyota Rush, itu belum tentu dapat jok baris ketiganya. Kata lainnya, kalau di Toyota, jok ketiga itu dijual secara terpisah. Nah, sedangkan di Daihatsu, itu sudah pasti satu paket. Jadi kalau yang namanya Terios, pasti semuanya 7-seater. Kita pindah ke HR-V. Oke, untuk mobil kedua, kita coba Honda HR-V Prestige tahun 2016. Ini adalah SUV compact yang pertama kali rilis itu tahun 2015 dan itu langsung laris manis. Gak heran kenapa laris manis ya. Untuk tipe tertinggi ini dari luar kita sudah dapat keyless entry. Nah, itu adalah salah satu fitur yang praktis banget ya. Itu salah satu fitur yang gue suka dari produk-produknya Honda yang ada juga di Honda Jazz RS. Jadi kalian kuncinya itu kalian cuma taruh di kantong aja dan itu kalian tinggal tangan masuk handle dan itu dia sudah bisa kebuka secara otomatis. Praktis, dan ketika kita masuk kita disambut dengan fitur canggih lainnya yaitu engine start stop. Jadi nyalain mesin lewat push button ini satu ini aja. Nah, terus juga untuk Honda HR-V ini dia sudah dilengkapi dengan cruise control dan pedal shift. Nah, jadi kalau kalian lagi perjalanan jauh, cruise control ini bakal ngebantu banget karena gue juga udah pernah pakai ini pas gue ke Bandung. Itu kaki kalian nggak pegel gitu, kalian nggak perlu nginjek gas, kalian tinggal di cruise control aja. Dan kalau kalian lagi pengen ngerasain sensasi pergantian gigi secara manual, kalian tinggal menggunakan fitur pedal shiftnya. Dan itu Honda salah satu pionir ya dalam menggunakan fitur pedal shift ini di mobil-mobil mereka. Nah, lanjut untuk yang tipe Prestige ini kita juga dapat fitur leather door trim dan full leather sheet. Nah, itu membantu mobil ini terlihat mewah tentunya ya. Apalagi dan untuk yang tipe Prestige ini kita sudah mendapat sunroof. Dan sunroof ini bisa jadi panoramik juga, jadi bisa kacanya aja atau bisa kalian buka. Nah, itu salah satu fitur yang membuat mobil ini adalah mobil yang mewah. Ya, beda lah sama generasi barunya yang panoramik aja. Nah, terus juga kita dapat head unit yang sudah cukup lengkap, walaupun dia belum ada GPS kayak Terios yang kita coba sebelumnya. Dia sudah bisa koneksi Bluetooth, AUX, dan CD juga bisa. Nah, terus juga dia sudah menggunakan panel instrumen AC yang digital. Ini merupakan salah satu fitur yang agak ngeribetin sih sebenarnya. Emang enak dilihat, terlihat modern, terlihat cantik, tapi kalau dioperasiin, apalagi kalian lagi nyetir itu kalian agak susah karena nggak ada tombol fisik. Tapi biar bagaimanapun ini enak dilihat sih memang. Nah, yang terakhir dia juga sudah ada electric parking brake. Wah, itu canggih banget. Dia salah satu yang pertama juga di kelasnya untuk menggunakan teknologi electric parking brake ini. Karena pada waktu itu mungkin rivalnya ini cuma Outlander Sport dan itu masih pakai auto.
Honda HR-V Prestige ditenagai dengan mesin 1799 cc yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 137 HP pada 6500 rpm. Sedangkan untuk torsinya, mobil ini mampu mengeluarkan daya sebesar 168 Nm pada 4300 rpm yang disalurkan melalui transmisi otomatis CVT 6 percepatan ke dua roda depan. Untuk konsumsi bahan bakarnya, angka yang kami dapatkan setelah berkeliling dalam kota sekitar kurang lebih 20 menit adalah 11,3 km per liter. Untuk sebuah subcompact SUV, angka ini tentunya termasuk irit. Nah, selain dia fitur entertainment yang cukup melimpah, ternyata Honda HR-V Prestige ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang mumpuni pula. Salah satunya yang tidak dimiliki di tipe lainnya yaitu adalah airbag-nya, dia berjumlah 6 buah. Jadi buat keselamatan tentunya itu sudah cukup terbaik ya di kelasnya ya. Nah, selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan pengereman ABS, Electronic Brake Force Distribution, dan Vehicle Stability Assist. Nah, jadi ada tombolnya di sini, kalian bisa lihat, dan kalian juga bisa matiin di situ. Nah, setelah itu dia juga sudah dilengkapi dengan jok belakang yang ISOFIX, jadi support buat kalian yang bawa kursi bayi. Dan dia juga sudah ada emergency stop signal. Jadi kalau kalian lagi jalan seperti ini normal, kalian rem dadak, itu kalian lampu hazardnya langsung nyala. Nah, setelah kita ngomongin entertainment dan fitur keselamatannya yang which is menurut gua oke lah, malah bisa dibilang bagus ya buat mobil ini ya. Kita sekarang pindah bahas soal desainnya, desain eksterior dan interior. Kalau desain eksterior menurut gua mobil ini memang masih bagus sih sampai sekarang sebenarnya, karena dia udah banyak fitur-fitur yang masih up to date kok. Kayak dia headlampnya ini LED projector, itu udah lumayan lah ya untuk penerangan. Dan desain body, ngomongin desain body, dia compact SUV yang emang desainnya compact dan terlihat sporty gitu. Dan untuk yang tipe Prestige ini, dia memang lebih ke arah elegan ya, karena kalau yang tipe E itu kan dia two tone ya. Kalau body kitnya itu sampingnya itu dia masih ada dove hitam. Kalau yang Prestige ini dia single tone, jadi kalau kalian pilih warna merah seperti yang lagi kita pakai ini, dia full warna merah, nggak ada bagian dove plastik hitamnya lagi. Nah, terus juga yang ciri khas dari HR-V ini adalah pintu belakangnya yang handle-nya itu tersembunyi, jadi seolah-olah dia mobil 2 pintu. Nah, itu cukup keren dan membuat gayanya sendiri sih di HR-V ini. Nah, terus kita berpindah ke dalam. Di dalam kita kalau buat yang HR-V Prestige ini sudah kulit seperti tadi yang gue bilang, dan dia sudah dual tone. Nah, jadi kebalik nih, kalau yang HR-V E itu dalamnya dia full hitam tapi luarnya dual tone. Tapi kalau yang HR-V Prestige dia luarnya single tone, dalamnya dual tone. Ya sebenarnya kalau warna gini selera ya. Sebenarnya menurut gue dengan kombinasi hitam dan beige ini menurut gue bagus. Cuman buat kalian ya harus lebih bisa ngerawat aja sih. Setelah ngomongin desainnya, tentu kita juga mau punya mobil yang gak cuma didesain cakep, tapi dari segi fungsional untuk kita nggak dapet ya. Mobil ini subcompact SUV, dia memang dirancang buat kalian-kalian yang mobilitasnya tuh di daerah perkotaan. Kalian nggak mau punya mobil yang terlalu gede karena kalau lagi macet atau cari parkir atau lewat jalanan sempit itu susah. Jadi dihadirkanlah sama Honda mobil SUV yang kompak dari secara size. Jadi kalau kalian lagi mau masuk gang sempit atau apa, mobil ini pun bisa. Tapi didesain juga terlihat mewah, jadi tetap keren kalau kalian bawa ke tongkrongan. Nah, dan itu juga karena ini SUV, mobil ini juga tinggi ya. Jadi kalau kalian ketemu jalanan rusak atau polisi tidur yang ngeselin atau juga lewatin genangan, itu kalian nggak perlu takut, karena ya ini biar bagaimanapun ini SUV, bukannya hatchback ataupun sedan. Jadi kalian lebih bisa menerjang segala medan lah dengan mobil ini. Apalagi mesinnya kita udah bahas tadi, ini 1800 cc yang cukup enak dan cukup bisa diandalkan kalau kalian lagi mau bawa lari mobil ini. Nah, kalau fungsional dari segi dalam ini, yang HR-V ini kan SUV 5-seater ya. Dia memang kalau dari bawa orang ya dia kalah jumlah lah sama Terios. Tapi kalau buat bawa barang boleh diadu. Buat di kelasnya sih gua rasa ini salah satu yang paling besar ya kapasitas bagasinya. Dan kalau kalian masih kurang, kalian bisa manfaatin fitur jenius Honda yaitu Ultra Seat yang ngebuat kursi baris keduanya ini ngelipat sama rata lantai dengan bagasinya. Jadi buat ruang bagasi mobil ini pasti oke
oke banget. Kalian bawa barang apapun pasti muat, gue yakin banget. Dan kalau misalnya kalian bawa barang tinggi, kursi yang tempat kita duduknya juga bisa dilipat ke atas. Jadi kalian bisa bawa benda yang tinggi, mungkin contohnya tanaman kalau di iklannya Honda yang dari tahun ke tahun sama aja iklannya. Nah, terus kita dapat sunroof. Kalau kalian yang lagi nontonnya adalah pejabat-pejabat daerah, mungkin lagi cari mobil yang warnanya sama mungkin sama partai-partai kalian kan, ini cocok karena kalian punya sunroof, kalian bisa dada. Jadi pejabat daerah. Oke, kita udah beres cobain HR-V, kita udah cobain fiturnya, bahas fitur keselamatannya dari segi fungsionalitas maupun desain dan mesin. Nah, menurut gua memang HR-V ini emang cocok banget ya. Mobilnya itu buat mungkin orang-orang masih berjiwa muda karena mobilnya tampilannya muda dan juga memang punya mobilitas yang tinggi. Ya, dari fitur dan segi keselamatan mobilnya memang sangat mumpuni, apalagi yang tipe Prestige ini ya. Dan di entertainment juga ya cukup banyak lah buat memanjakan kita selama perjalanan. Nah, sekarang kita bahas harganya, berapa DP dan cicilannya untuk kalian bisa memiliki Honda HR-V ini. Kita tentunya nggak jual mahal karena Formula Motor selalu mobil terbaik dengan harga yang terjangkau. Untuk Honda HR-V Prestige tahun 2016 ini kami jual dengan harga 252 juta rupiah untuk OTR kreditnya, dan untuk OTR cashnya itu harganya di 276 juta rupiah. Dan itu harganya masih bisa dinego di tempat. Kalau kalian mau, silahkan datang ke Formula Motor. Dan untuk DP paketnya, kalian cukup membayar DP sebesar 59 juta dengan cicilan 6,6 jutaan aja per bulan untuk 4 tahun. Kalian sudah bisa memiliki Honda HR-V ini dan makanya tiap hari. Tentu saja mobil ini sangat stylish ya. Kalian mau pakai ke mall itu keren, kalian mau lewat jalanan sempit juga mobil ini bisa diandalkan. Oke, gua rasa itu aja dari Honda HR-V ini. Segala semuanya sudah kita bahas. Sekarang kita pindah ke mobil terakhir, yaitu Lexus. Sebelum kita pindah ke Lexus, gue mau bahas dulu formula fun fact tentang Honda HR-V ini. Honda HR-V ini setiap mobil itu yang pabrikan dibuat itu dia pasti dites ujian keamanannya dan dia mendapat bintang berapa. Kalau yang HR-V Prestige ini gue belum nemu, tapi gue temu yang Asian NCAP-nya buat HR-V ACVT, itu tipe yang di bawah ini yang cuma ada 2 airbag, itu mendapat bintang keamanan 4 bintang untuk Asian NCAP-nya. Nah, tentunya untuk HR-V Prestige dengan jumlah airbag yang lebih banyak pastinya lebih tinggi. Jadi tentunya Honda HR-V ini memang dari segi keamanan yang tipe Prestige khususnya itu memang sangat diperhatikan ya oleh Honda. Jadi buat fitur keamanan dan lainnya kalian tidak perlu meragukan mobil ini lagi. Sekarang kita pindah ke Lexus. Oke, kita udah nyampe di pilihan proper kita yang ketiga, yaitu Lexus RX 270 tahun 2012. Nah, kita sebutin aja ya, apa aja sih fitur yang ditawarkan oleh mobil mewah ini. Pertama tentunya, walaupun dia tahun 2012, dia sudah dilengkapi dengan start-stop engine dan power back door. Jadi, penutupan pintu belakangnya dia sudah elektrik, ada tombolnya di belakang. Dan juga, ini SUV mewah yang memiliki sunroof. Ya, masa nggak mungkin kan SUV sekelas Lexus ini nggak punya sunroof. Masa dia kalah sama HR-V Prestige? Nah, lanjut. Kalau di setir sini sih dia ya kurang lebih sebenarnya sama HR-V ya. Dia ada audio steering switch, ada cruise control juga ada. Cuman yang unggulnya di sini adalah dia tilt dan teleskopiknya itu elektrik, ada di sini tuh. Jadi pengaturannya bukan terkesan lagi, emang mahal. Kalau misalnya mobil-mobil biasanya itu ada tuas kalian yang atur-atur, kalau ini dia udah elektrik. Nah, jadi kayak kursinya juga yang udah kursi depan ini udah elektrik dua-duanya. Jadi nggak cuman yang samping sini doang, tapi yang penumpang juga. Dan selain elektrik, yang kursi pengendara ini dia sudah dilengkapi dengan memory seat. Nah, jadi memory seat itu kalau kalian setting posisi duduk kalian yang PW-nya begini, kalian tinggal set di angka ini. Nanti kalau misalnya kalian masuk lagi, kalian pencet angkanya, nanti otomatis kursi dan setirnya itu ke posisi yang sudah kalian simpan di pengaturan sini. Itu salah satu fitur canggihnya juga yang buat kita nyaman ya. Nah, kita bergeser ke tengah ke head unitnya. Head unitnya ini cukup besar di dalam situ modelnya dia.
Dia ada radio, Bluetooth, ada navigasi juga ada, cukup lengkap. Untuk mobil tahun 2012 dia tentunya cukup lengkap. AC-nya juga sudah dual zone. Dan kalau kita ngeliat ke depan itu dia udah head up display. Jadi ada bacaan kecepatannya kita di berapa sih sekarang. Jadi kita fokus ke arah jalan tanpa harus ngeliat ke odometer lagi. Yang terakhir, dia juga nggak mau kalah sama brand-brand Jerman lainnya. Kan kalau Lexus ini dia sebenarnya brand Jepang yang lebih mengarah ke segmen luxury ya, mewah. Dia jadi saingannya tuh langsung sama BMW atau enggak Mercy. Kalau BMW punya iDrive dan Mercy punya kontrol panelnya di tengah sini, Lexus juga punya, dan ini unik bentuknya. Dia nggak mau ngikutin BMW ataupun Mercy. Dia ini bentuknya panel physical touch ya. Physical touch ini tombol fisik maksudnya. Dia kayak mouse sih. Kalian pengaturannya, kalian geser-geser tuh kayak mouse, dan ini enak juga kok, dikendalinya user friendly. Buat kalian yang belum terbiasa, ketika pertama kali coba pakai Lexus ini, gue yakin nggak akan kesusahan karena user friendly, enak. Dia feelingnya dapat buat geser-geser pemilihan pengaturan di layar multimedia yang tengah sini. Nah, yang namanya mobil mewah ya, kalian juga tentunya nggak cuma dimanjakan dengan fitur-fitur entertainmentnya yang mewah tadi. Kita juga mendapatkan fitur keselamatan yang nggak tanggung-tanggung. Untuk Lexus RX 270 ini kita dapat airbag itu 10. Bayangin ya, 10. Itu banyak ada di sini, di pilar ada, depan sini 2 ada, di kolong ada, di pilar belakang juga ada. Itu totalnya 10 airbag yang memaksimalkan keselamatan penumpang dari mobil ini. Nah, selain itu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Vehicle Dynamic Integrated Management System. Itu gunanya dia kayak lebih advance dari Vehicle Stability Control gitu lah ya. Dia bisa ngontrol sampai sistem pengereman, drivetrain, sampai kestabilan mobil juga dia bisa jaga. Dan jadi udah computerized di dalam sistemnya si mobil ini sendiri. Jadi ya udah mobil pintar gitu deh. Nah, selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD tentunya. SUV yang berasal dari brand premium ini dibekali dengan mesin 2672 cc yang mampu mengeluarkan tenaga maksimal sebesar 185 HP pada 5500 rpm, serta torsi maksimal sebesar 252 Nm pada 4200 rpm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis konvensional 6 percepatan yang disalurkan ke penggerak roda depan. Untuk konsumsi bahan bakar, dari angka yang kami dapatkan, kami mendapatkan angka konsumsi bahan bakar sebesar 6,7 km per liter untuk penggunaan dalam kota. Nah, ketika kita bahas soal desain, Lexus itu dari dulu memang desainnya itu eksterior ya, itu dia terlihat agresif serta mewah di saat yang bersamaan. Karena kita bisa lihat dari tarik-tarikan bodi luarnya itu, muka depannya, dan bahkan sampai grillnya itu terlihat agresif memang. Dan itu sudah menjadi ciri khas Lexus, bahkan hingga Lexus yang terbaru ini dia makin menonjolkan lagi keagresifan muka depannya. Itu memang garang banget sih Lexus ini. Nah, sebenarnya mobil ini itu satu platform sama Toyota Harrier, cuman satu platform aja, tapi selebihnya itu beda. Bodi luarnya, headlamp semua itu beda bodi luarnya. Dan kalau kita pindah ke dalam itu juga beda semua. Nggak ada dashboard ataupun joknya itu sama. Ini dalamnya semua beda, cuman satu platform aja dia sama Harrier. Sampai mesinnya pun beda ya. Di interiornya ini kita juga disambut dengan material-material mewah kelas atas. Contohnya aja itu sama dia ini soft touch, dan joknya kulit tentunya. Dan dashboardnya ini semua material soft touch, dan bahkan sampai pilar ini dia juga bahan bludru. Kalau dipegang tuh wah berasanya. Cuman kalian harus hati-hati menjaga ini tetap bersih. Walaupun sudah 10 tahun umurnya itu agak susah, butuh orang yang telaten memang, jangan orang yang jorok. Nah, bahkan yang mencirikan mobil ini mewah juga karena dia menggunakan layout interior yang high console begini. Ya mirip HRV sih sebenarnya. HRV kan memang kalau mobil yang high console itu terkesan mobil-mobil mewah ya, karena jarang mobil-mobil yang harganya untuk segmen lebih murah dia menggunakan high console. Itu baru di HRV aja, makanya itu mobil terlihat mewah. Nah, ini Lexus dia sudah menggunakan high console dan nyambung lewat sampai ke atas. Memang ini interiornya terlihat mewah, luar dan dalam gitu. Dan gua rasa interior dan eksterior Lexus ini dibilang tua-tua banget sih enggak, masih cocok lah buat emang anak muda yang duitnya berlebihan.
Nah, meskipun tadi gue sebut ya kalau kalian adalah anak muda yang berlebihan duit, itu kalian sangat cocok pakai ini. Kenapa? Karena mobil ini itu selain tampilannya mewah dan fitur-fitur mewah, secara fungsionalitas mobil ini sebenarnya enak buat jadi mobil harian. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena mobil ini mewah tampilannya. Jadi kalau kalian mau pakai ke tempat-tempat yang mewah sekalipun, kalian juga masih masuk karena mobilnya mewah. Tapi kalau kalian mau pakai ke jalanan yang mungkin agak rusak atau gimana, mobilnya juga tinggi, SUV. Jadi kalian ke medan jalan manapun, mobil ini bisa masuk. Apalagi mesinnya kita udah sebutin tadi, performanya nggak perlu kalian ragukan lagi ya. Terus juga ini kan mobil kalian pikir kalian akan pakai jadi mobil sehari-hari. Dan gua kasih tau kalian, mobil ini memang senyaman itu buat dipakai sehari-hari. Karena kenyamanannya itu kayak kalian bawa sedan mewah. Bantingannya itu nggak ada keras-kerasnya sama sekali, meskipun ini sport utility vehicle ya, dia nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Suspensinya itu empuk tapi nggak limbung, karena mungkin bobot mobil itu sendiri dia berat ya. Jadi kalian ketika ketemu jalanan rusak atau sampai di jalanan tol kalian mau ngebut, mobil ini bisa memanjakan kalian semua. Jadi memang seenak itu buat dijadikan mobil sehari-hari. Nah, ditambah lagi, mobil ini tadi gue sebut ini platformnya satu platform sama Toyota Harrier. Gak heran, karena memang Lexus itu ya sama sama Toyota. Cuman dia beda pabrik sih, cuman dia masih kakak beradik lah perusahaannya. Oleh sebab itu, Lexus adalah salah satu brand premium yang menawarkan harga spare part ataupun servis itu salah satu yang paling terjangkau lah dibanding brand-brand premium lainnya. Dan gue rasa sih bisa jadi itu salah satu alasannya kenapa Lexus itu cukup diminati di Indonesia ya. Karena prestisnya dapat, mewahnya dapat, gengsinya dapat, tapi harganya sebenarnya tetap nggak semahal itu, apalagi yang kita punya di sini. Nah, tapi nanti kita ngomongin harga di akhir ya. Mobil ini memang mewah ya. Mobil ini gue rasa mobil pejabat pada masanya. Cuman harganya sekarang udah lebih merakyat. Oke, kita udah coba semuanya. Kita udah bahas semua gimana rasa berkendara, fitur-fitur apa saja yang kita dapatkan dari SUV brand premium ini. Sekarang kita akan membahas soal pricing atau harga. Nah, untuk memiliki sebuah Lexus RX 270 tahun 2012 ini, kalian harus menembusnya dengan harga 345 juta untuk OTR kredit, dan sedangkan untuk OTR cashnya itu 396 juta masih bisa dinego. Nah, untuk DP paketnya kalian cukup membayar DP sebesar 96 juta aja dengan cicilannya itu 8,8 jutaan per bulannya. Nah, balik lagi gue bilang tadi ya, kalau kalian sudah berkeluarga dan mungkin sudah cukup mapan dan ingin memiliki mobil ini, mungkin kalian berprofesi di mana kalian butuh performance gitu, jadi kalian mungkin bisa memiliki Lexus ini. Gue sangat rekomen. Dan buat kalian yang masih anak muda dan kelebihan uang, tentunya kalian juga sangat cocok memiliki ini karena berdasarkan fitur-fitur, mesin, dan kenyamanan yang kita dapatkan, mobil ini memang worth it itu sih. Oke, kita kembali ke showroom. Gak ketinggalan soal formula fun fact tentang Lexus RX 270 2012 ini. Pada awal mula peluncurannya, mobil ini itu kisarannya 930 jutaan kalau nggak salah. Dan itu waktu itu Lexus masukin mobilnya ke Indonesia dengan target penjualan hanya 100 unit. Tapi yang mereka nggak tahu, ternyata pas mobil ini dirilis, penjualannya tuh melebihi target dan ekspektasi Lexus Indonesia. Banyak juga ya orang berduit di Indonesia ya. Oke, kita sudah sampai di akhir video. Itu artinya kita saatnya memilih mobil mana yang bisa menjadi pilihan proper kita masing-masing. Nah, perlu kalian ketahui dulu ya, ketiga mobil ini adalah mobil yang proper semua. Ketiga mobil ini merupakan mobil yang laris manis di kelasnya masing-masing. Namun, karena setiap dari kita memiliki kebutuhan yang masing-masing, oleh sebab itu pasti kita semua punya pilihannya masing-masing juga. Looking back, kita udah coba Daihatsu Terios R Matic tahun 2016. Ini adalah mobil yang memiliki konsumsi bahan bakar paling irit dari ketiga mobil yang udah kita coba. Selain itu, desain yang gagah dan velgnya yang besar tentunya membuat mobil ini tidak perlu diragukan lagi ketika mau menembus medan jalan manapun. Ditambah lagi, SUV ini adalah berkonfigurasi 7-seater yang mana cocok buat kalian yang mau mengajak keluarga besar jalan-jalan. Mobil kedua kita udah cobain Honda HR-V Prestige tahun 2016. Dengan mesin 1800 cc-nya menurut gue sih performanya dapat ya. Tapi dibilang boros juga enggak. Ya cocok lah buat orang-orang yang berjiwa. Apalagi fitur entertainment dan keselamatannya udah cukup mumpuni banget ya untuk mobil yang sekarang harganya di 250 jutaan.
Dan karena dia sebuah compact SUV, mobil ini cukup tinggi buat kalian untuk ngelewatin genangan air ataupun jalanan rusak, tapi juga dia cukup compact buat kalian mau lewatin gang-gang sempit atau jalan sempit sekalipun. Pantas aja mobil ini laris manis di kelasnya. Dan yang terakhir kita udah cobain Lexus RX 270 tahun 2012. Kalau ini sih paling bisa ya manjain kita selama perjalanan. Fiturnya itu top of the class banget. Dengan kelimpahan fitur dan kemewahan build quality-nya, gua rasa memang Lexus itu sudah sepantasnya dijajarkan dengan brand-brand asal Jerman. Dan apalagi eksteriornya ini itu ciri khas banget. Kalian nggak perlu waktu yang lama buat mengetahui kalau ini adalah mobil Lexus ketika kalian lihat di jalanan. Nah, kalau ngomongin soal mesinnya juga 2700 cc itu menurut gue pas banget. Karena mobil ini jadi bisa diajak kemana-mana. Keluar kota pun asik, larinya ada. Walaupun konsumsi BBM-nya dia paling boros di antara ketiga mobil yang kita udah coba, tapi gue rasa kalau kalian udah punya Lexus, itu bukan jadi masalah. Jadi, mana yang jadi pilihan proper kalian, friends? Kalau gue sih, karena gue masih muda, pilihan proper gue jatuh kepada Honda HR-V ini. Karena desainnya keren dan mobil ini memenuhi kebutuhan gue. Diajak nongkrong keren dan fiturnya juga udah cukup ya. Tapi kalau kalian seorang family man, Daihatsu Terios pasti pilihan yang tepat sih, karena dia irit dan kapasitasnya banyak. Dan kalau kalian seseorang yang butuh performa, gue nggak heran kalau pilihan kalian jatuh kepada Lexus, karena itu sebuah Lexus. Kalian perlu penjelasan apa lagi? Dengan harga, kisaran harga yang sudah kita jelaskan, mana yang jadi pilihan kalian? Tulis di kolom komen. Oke, sepertinya segitu dulu friends untuk pilihan proper episode pertama kali ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian berikan video ini like. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.